kembali bahwa apabila kita sudah menyelesaikan mata kuliah hukum pidana bidang kesehatan, maka mahasiswa mampu memahami asas-asas dan teori dalam hukum pidana, kemudian menggunakan ketentuan hukum pidana material, formil, dan penitensiar dalam bidang kesehatan di Indonesia untuk menganalisis kasus yang diduga merupakan suatu tindak pidana dalam pelayanan kesehatan. Jadi saya tegaskan bahwa hukum pengertian hukum itu sederhananya adalah aturan, gitu saja ya. Karena banyak sekali pengertian dari hukum itu, ada yang mengatakan hukum itu sebagai aturan, sebagai norma, dan sebagainya. Kalau saya menerjemahkannya, hukum itu dapat dikategorikan menjadi dua pengertian. Yang pertama, hukum itu sebagai satu perangkat aturan. Kemudian yang kedua adalah bekerjanya aturan itu di dalam masyarakat. Jadi sederhananya begitu. Sehingga kalau kita bicara mengenai hukum pidana bidang kesehatan, berarti adalah hukum pidana yang mengatur proses dan larangan di dalam pelayanan kesehatan. Konteks pelayanan kesehatan ini adalah pelayanan kesehatan kepada orang, bukan pelayanan kesehatan kepada selain orang. Karena ada juga pelayanan bidang kesehatan, tapi kesehatannya hewan, gitu kan ya. Jadi itu tidak termasuk yang kita bicarakan dalam mata kuliah ini. Nah, materi yang kita akan sampaikan ini ya, jadi materi yang akan kita sampaikan itu sudah tersusun di dalam 16 kali pertemuan kan ya. Jadi mulai dari pertama saya akan menjelaskan nanti ya, yang ini yang warna merah, ini adalah nanti saya yang menyampaikan, sedangkan yang warna hitam, ini yang menyampaikan adalah Bu Ine. Jadi kita memang tim teaching. Jadi kita nanti akan membicarakan konsep yang pertama itu adalah negara hukum, hukum kesehatan, hukum pidana, kemudian perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana, serta tindak pidana. Ini dalam pertemuan 1 dan 2. Saya ingin menegaskan kembali bahwa induk dari yang kita pelajari, hukumnya itu ada 2 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Kesehatan, yang di situ ada ketentuan pidana, ya. Kemudian yang kedua adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dokter, tenaga kesehatan, kemudian apoteker, kemudian juga bidan, yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2023. Jadi induk yang akan kita kaji nanti itu adalah itu. Nah, apakah itu penting? Ya jelas penting. Contoh begini, ekstrimnya, kita sekarang ini bicara mengenai abortus ya, mengenai abortus. Abortus itu kan ada dua jenis kan ya. Jadi yang abortus itu secara alami ya, karena mungkin sakit atau mungkin dan lain sebagainya, tidak ada campur tangan dari manusia. Kemudian yang kedua adalah abortus yang ada campur tangan manusia. Abortus yang ada campur tangan manusia itu dibagi menjadi 2 juga, yaitu abortus yang melanggar hukum dan abortus yang tidak melanggar hukum. Abortus yang melanggar hukum adalah abortus yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi misalnya tidak ada alasan dibolehkannya aborsi, gitu kan ya. Kalau di dalam Undang-Undang Kesehatan yang kemarin itu kan diatur bahwa aborsi itu dilarang, ya. Tetapi dapat dibolehkan apabila satu karena alasan kedaruratan medis, kemudian yang kedua kehamilan yang disebabkan oleh satu pemerkosaan dan calon ibunya tidak menghendaki. Itu pun dibatasi. Aborsi hanya dapat dilakukan apabila usia kandungan tidak lebih dari berapa kemarin itu ya, bukan 14 minggu ya, 6 minggu ya, tidak lebih dari 6 minggu terhitung sejak menstruasi pertama, dan itu pun harus dilakukan oleh tenaga medis dan rumah sakit yang memang terkualifikasi jelas. Nah, jadi pertanyaannya, kalau begitu berarti apakah aborsi itu sah atau tidak sah secara hukum pidana?
Nah, maka kita lihat dulu dari aturan hukum pidananya. Kalau di dalam Undang-Undang Kesehatan yang kemarin itu menjadi sah, menjadi boleh apabila ada syaratnya, yaitu yang pertama ada kedaruratan medis, ya, pengertian kedaruratan medis juga dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah karena kehamilan itu hasil dari sebuah pemerkosaan. Tapi itu berbeda lagi ketika kita masuk di dalam undang-undang yang baru. Undang-undang yang baru itu menyebutkan boleh, tetapi ada kedaruratan medis. Dan yang kedua itu aneh, ya, menurut saya itu aneh. Kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan seksual. Nah, ini bisa menjadi blunder, nanti coba kita pelajari. Karena apa? Bagaimana kalau misalnya dilakukan berkaitan dengan bukan pemerkosaan, tetapi karena perzinaan. Kan perzinaan juga masuk dalam kategori tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Nah, kan jadi tidak bagus itu. Nah, kemudian juga ada masalah sekarang ini, seingat saya, aturannya yang boleh aborsi itu usia janin itu tidak lebih dari 14 minggu. Wah, panjang sekali itu, ya. Jadi tidak makanya kemudian jadi pemikiran ini dalam hukum pidana terus bagaimana. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa hukum pidana itu tidak semata-mata untuk menakuti, tetapi justru hukum pidana itu juga memiliki aspek perlindungan. Maka perlindungan kepada siapa? Perlindungan kepada masyarakat dan juga perlindungan kepada tenaga kesehatan dan juga pada tenaga medis. Nah, jadi kemarin itu kan sudah diatur itu, undang-undangnya sekarang ini kan baru. Yang lama itu dokter dan dokter gigi itu termasuk dalam kategori tenaga kesehatan. Makanya kemudian diujikan di Mahkamah Konstitusi, kemudian itu dihapus. Intinya bahwa tenaga kesehatan itu berbeda dengan tenaga medis. Makanya kemudian tidak termasuk. Karena itu, maka apabila ada tenaga medis yang karena kelalaian yang berat mengakibatkan orang lain meninggal dunia atau luka berat di dalam pelayanan kesehatan, maka maka ketentuan pidana di dalam di dalam undang-undang tenaga kesehatan nggak bisa diterapkan kepada dokter. Kenapa? Karena dokter tidak termasuk tenaga kesehatan. Nah, kemudian direvisi kembali sekarang ini dijelaskan di aturannya dibedakan antara tenaga medis dengan tenaga kesehatan. Baik. Kemudian yang kedua, kita nanti akan membicarakan mengenai asas-asas hukum pidana, termasuk berlakunya hukum pidana kesehatan di dalam pelayanan kesehatan ini. Jadi kita akan menjelaskan nanti bagaimana apakah hukum internasional yang mengatur tentang kesehatan itu juga bisa diberlakukan di Indonesia secara otomatis atau bagaimana. Contohnya gini, kan sekarang ini dalam bidang kesehatan, bukan sekarang, sudah lama itu, ya, itu berlaku satu larangan orang yang melakukan wisata transplantasi. Jadi wisata transplantasi itu adalah orang yang seakan-akan berwisata, tetapi sampai pada tujuannya di sana, dia adalah melakukan satu transplantasi organ tubuh manusia. Nah, ini sudah dilarang, ya, sudah dilarang, diimbau oleh oleh kesepakatan internasional yang di situ ada deklarasi Istanbul. Tapi bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Apakah itu bisa secara otomatis berlaku atau harus kita menunggu undang-undang yang mengatur larangan tentang itu? Nah, ini nanti kita akan bicarakan, sehingga nanti kita sebagai orang yang mempelajari hukum pidana bidang kesehatan itu, di satu sisi kita tidak gegabah di dalam melakukan satu aktivitas pelayanan kesehatan, tapi yang kedua kita juga tidak paranoid dengan apa yang selama ini banyak disampaikan oleh masyarakat, misalnya berkaitan dengan malpraktik, gitu kan, ya. Itu kan yang paling banyak disampaikan oleh beberapa teman dari tenaga medis dan tenaga kesehatan itu, bagaimana Pak dengan yang berkaitan dengan malpraktis? Apakah di Indonesia itu ada tindak pidana malpraktis? Ya, kalau saya jawab, ya, kalau yang bunyinya tindak pidana malpraktik itu nggak ada.
Tetapi kalau tindak pidana yang unsur-unsurnya melakukan malpraktik itu ada, baik di dalam undang-undang kesehatan yang sudah dihapus maupun ketentuan hukum pidana yang berlaku saat ini dan yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2025. Ya, jadi tanggal 2 Januari 2025 itu orang Indonesia ini akan diberlakukan ya KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Meskipun sudah disahkan, sudah diundangkan, tetapi itu belum berlaku karena ada klausula bahwa itu berlakunya mundur 2 tahun. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan membahas mengenai manusia dan korporasi yang berpeluang menjadi pelaku tindak pidana bidang kesehatan. Nah, jadi manusia itu kalau dalam hukum pidana ya mesti kan disebutkan kan begini kan ya. Kalau dulu itu ketentuannya barang siapa mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, misalnya dalam pencurian, atau mungkin disebutkan barang siapa yang parkir di sembarang tempat. Nah, itu kan ya. Tapi sekarang ini istilahnya tidak digunakan barang siapa, tapi digunakan setiap orang. Dalam hukum pidana itu, pengertian setiap orang itu ada 2. Yang pertama adalah orang yang berbentuk manusia. Yang kedua adalah orang yang berbentuk korporasi. Semuanya diancam dengan pidana. Baik itu di dalam yang berkaitan dengan, kalau dulu ada di Undang-Undang Rumah Sakit, kemudian juga ada di Undang-Undang Kesehatan, dan lain sebagainya. Dan sekarang juga tetap di dalam Undang-Undang Kesehatan itu ada aturan-aturan. Apabila korporasi itu melakukan satu tindak pidana, maka korporasi juga dapat dipidana. Nah, terus Pak, nanti pidananya double. Iya, ya. Jadi pimpinan korporasinya juga dipidana, kemudian korporasinya, jadi korporasi itu adalah lembaganya ya. Lembaganya misalnya rumah sakitnya, atau mungkin juga kliniknya, itu dapat dijatuhi pidana. Pidananya apa? Pidananya bisa denda, ditambah lagi dengan pidana apa? Ditambah lagi pidana tambahan, misalnya akan dirampas keuntungannya, termasuk juga mungkin akan ditutup, atau mungkin juga dicabut, ya, atau dibatalkan status korporasinya. Nah, jadi kita berbicara hukum pidana pasti akan berbicara sesuatu yang jelas dan terukur, ya. Karena apa? Karena semuanya sudah ada aturannya. Kemudian nanti kita akan bicarakan pada pertemuan yang ke-6 dan 7 adalah jenis-jenis tindak pidana yang terkait dengan pelayanan kesehatan dalam KUHP tahun 2023. Misalnya bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh dokter apabila membocorkan kerahasiaan pasien. Kemudian juga bagaimana misalnya dokter itu membuat suatu surat keterangan yang tidak sesuai dengan aslinya, artinya dari hasil pemeriksaan itu. Begitu juga tentang bagaimana apabila dokter itu kemudian melakukan satu pembajakan kapal, ya. Jadi, nah, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat penting agar untuk kita ketahui. Termasuk juga bagaimana jika misalnya dokter itu menjadi korban dari tindak pidana. Karena kan seringkali ya dokter gigi, tenaga kesehatan dan sebagainya itu kan seringkali mendapatkan semacam tanda kutip intimidasi dari beberapa pihak yang mau dilaporkan ke majelis kode etik lah, yang mau dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya. Nah, jadi kita nanti mesti tahu itu. Kalau kita tahu, sekali lagi kita juga tidak terlalu berani, tapi sebaliknya kita juga tidak paranoid dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengintimidasi. Ya. Jadi kalau diintimidasi orang, kalau kita tahu aspek hukumnya, saya pikir dalam keadaan yang santai-santai saja. Karena apa? Karena memang apabila kita tidak melakukan satu kesalahan, maka tidak akan dipidana. Dalam hukum pidana itu ada satu prinsip yang namanya, dalam bahasa Belanda itu adalah Greenstraat zonder schuld. Tidak ada pidana tanpa kesalahan. Jadi kalau kita memang tidak salah dan kita bisa membuktikan tidak salah, maka kita tidak akan dipidana. Bahkan dalam hukum pidana itu berlaku satu asas yang namanya asas legalitas. Ya. Orang tidak dapat dikatakan melakukan satu kejahatan manakala kejahatan itu belum diatur terlebih dahulu di dalam undang-undang. Enggak bisa.
Nah, jadi inilah pentingnya kita memahami tentang hukum pidana bidang kesehatan. Kemudian nanti akan dilanjutkan lagi jenis-jenis tindak pidana dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 itu ya, mulai dari yang berkaitan dengan rumah sakit, kemudian kawasan bebas rokok, kemudian juga peredaran sediaan farmasi, kemudian juga berkaitan dengan air susu eksklusif, kemudian juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan penata laksanaan rumah sakit. Nah, jadi nanti pada tindak pidana ini kita tidak akan membicarakan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direktur rumah sakit yang berstatus sebagai dokter. Enggak, kita enggak akan bicarakan itu karena itu adalah bidang yang lain. Kita hanya khusus di dalam bidang kesehatan. Begitu juga dengan bagaimana itu pemalsuan-pemalsuan yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam rangka untuk melengkapi atau menggenapi berkas-berkas yang diminta di dalam kegiatan-kegiatan BPJS atau perasuransian yang lain sebagainya. Itu ada aspek hukumnya, tapi barangkali nanti kita tidak akan bicara sampai ke sana. Tetapi kalau memang waktunya cukup, kenapa tidak? Kita bisa berbicara pada hal-hal yang berkaitan dengan pemalsuan, penipuan, dan lain sebagainya. Yang dilakukan kemungkinan dilakukan oleh oknum-oknum tenaga kesehatan atau tenaga medis. Kemudian juga nanti kita akan bicarakan lagi tentang kualifikasi dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil bidang kesehatan. Jadi nanti penjenengan ini kalau sudah lulus mengkaji tentang tentang hukum bidang kesehatan, kemudian juga memenuhi persyaratan, bisa jadi penjenengan bisa mendaftarkan sebagai penyidik pegawai negeri sipil bidang kesehatan karena itu diatur di dalam undang-undang. Dia mempunyai mempunyai satu kewenangan yang di bawah koordinasi dari penyidik Polri, kemudian melakukan satu penyidikan apabila di lingkungan tempat kerja penjenengan itu diduga terjadi satu kasus tindak pidana dalam pelayanan kesehatan. Kemudian nanti yang terakhir dalam pertemuan 13, 14, dan 15, nanti Bu Inge akan menjelaskan mengenai pelibatan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam penegakan hukum pidana. Itu di dalam penyidikan, itu kan ada visum et repertum, kemudian juga ada autopsi, kemudian di dalam persidangan, itu kemudian ada kedokteran forensik, kemudian juga ada kedokteran kejiwaan. Kemudian nanti dalam pelaksanaannya, misalnya, dalam eksekusi pidana mati, itu siapa yang mengecek apakah dia masih hidup atau sudah mati? Dan tentu itu adalah seorang dokter kan ya. Jadi yang menyiapkan tempat yang nanti akan ditembak ya. Jadi di dada sebelah kiri yang lurus dengan jantung itu, yang memasang stiker itu juga dokter. Kemudian dokter itu ketika setelah dilakukan satu eksekusi terhadap terpidana mati, orang yang datang duluan untuk mengecek tentang hidup atau mati dari seorang terpidana mati itu siapa? Ya dokter. Kalau nanti misalnya masih hidup, ya harus dimatikan. Yang matikan siapa? Yang mematikan adalah komandan dari regu tembak itu dengan cara ditembak kepalanya di atas kepala dengan senjata api laras pendek. Kemudian juga nanti bagaimana tentang pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lapas dan lembaga pendidikan khusus anak. Nah, jadi sekali lagi yang kita bicarakan ini adalah berkaitan dengan hukum pidana semuanya ya. Jadi kita perlu untuk memahami bahwa hukum pidana di bidang kesehatan ini hanya menyangkut tentang hukum pidana dalam pelayanan kesehatan. Nah, ini sebagai satu intro dulu yang ingin saya sampaikan kepada penjenengan berkaitan dengan yang akan kita bahas dalam satu semester ini. Apalagi kalau di dalam masyarakat yang kadangkala ada pihak-pihak tertentu yang mengintimidasi, misalnya pas ada sesuatu yang menurut mereka itu salah, padahal menurut standar operasional prosedur itu betul kan ya. Mesti apa-apa sedikit-sedikit malpraktek, apa sedikit-sedikit ganti rugi, sedikit-sedikit ajukan ke pidana. Kan begitu kan, sering mendapatkan satu intimidasi gitu kan ya. Rumah sakit itu kadang-kadang atau puskesmas itu kadang-kadang kan sering didatangi orang yang barangkali mereka tidak paham tentang SOP dan sebagainya. Padahal tenaga kesehatan itu saya yakin dalam kondisi yang stabil, dia akan selalu melakukan satu upaya
pemberian satu pelayanan kesehatan itu berdasarkan pada SOP. Saya kapan itu mempelajari ya. Jadi SOP di lingkungan kesehatan itu adalah SOP yang menurut saya paling banyak dan paling detail dan paling bagus untuk pelayanannya. Jadi selama ini SOP-SOP ya di beberapa pelayanan, misalnya pelayanan kepada masyarakat yang nggak ada kaitannya dengan kesehatan, SOP-nya ada, tetapi tidak sedetail dari SOP teman-teman yang di bidang tenaga kesehatan maupun tenaga medis, termasuk apoteker dan lain sebagainya. Jadi kata kuncinya kan begini, kalau saya cara berpikirnya, sepanjang tenaga medis, tenaga kesehatan itu sudah melakukan satu pekerjaan sesuai dengan SOP yang ada, maka tidak akan pernah terjadi apa yang disebut dengan malpraktik. Malpraktik itu terjadi ketika SOP itu diabaikan. Makanya kalau malpraktik itu, kalau dalam bahasa hukum pidana, itu bukan kesengajaan, tetapi karena kelalaian. Kelalaian itu pasti berkaitan dengan kecerobohan atau kekurang hati-hatian atau ketidakpahaman. Makanya ancaman pidananya itu kalau toh mungkin ada, itu juga tidak seserem yang dilakukan secara kesengajaan. Dan bahkan di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru itu ada satu ketentuan ya, yang apabila tenaga kesehatan dan tenaga medis itu diduga melakukan suatu tindak pidana, padahal dia itu sudah dijatuhi sanksi etik, maka diupayakan akan diselesaikan menggunakan jalur restoratif. Artinya tidak harus masuk ke ranah hukum pidana, tetapi diselesaikan di luar hukum pidana. Dengan cara apa? Meminta pertanggungjawaban yang non-hukum pidana. Jadi tidak masuk ke ranah hukum pidana. Bentuknya apa? Bisa jadi nanti perdamaian, bisa jadi pemberian ganti kerugian, atau saling minta maaf, atau mungkin juga adalah memberikan semacam kewajiban-kewajiban tertentu bagi orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam pelayanan kesehatan. Jadi khusus untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis itu ada satu aturannya dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru itu. Jadi mengutamakan penyelesaian secara restoratif. Tadi malam saya juga mendengarkan satu berita yang diduga bahwa ada perawatan terhadap seorang anak yang berakibat pada meninggal dunia. Nah, kemudian akhirnya setelah diadakan satu pertemuan, kemudian juga diadakan satu mediasi ya, ternyata kasus itu tidak dilanjutkan ke ranah hukum pidana, tapi diselesaikan secara kekeluargaan. Dan ini merupakan satu hal yang positif, jadi tidak semudah itu ya orang kemudian langsung memasukkan ke ranah hukum pidana. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru, memang begitu ya, ada aturan-aturannya. Bahkan rekomendasi-rekomendasinya itu jauh lebih menguntungkan pada tenaga kesehatan dan tenaga medis apabila terjadi satu kelalaian, sekali lagi kelalaian yang mengakibatkan pasien luka berat atau meninggal dunia. Oke, baik. Jadi saya paham ya, tentang beberapa hal yang mesti kita bahas. Makanya nanti ide saya ini ketika kita berkuliah, kita lebih banyak kita berdiskusi bersama-sama, saling belajar. Saya belajar ke penjenengan belajar ke saya dalam rangka untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sebagai satu contoh kan begini. Sekarang ini kalau di bidang kesehatan itu kan ada satu aturan yang memfasilitasi tentang praktek pelayanan medis berbasis teknologi informasi atau disebut dengan telemedicine gitu kan ya. Telemedicine itu kan ada dua. Ada telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian ada telemedicine antara tenaga kesehatan atau tenaga medis dengan pasien. Nah, kemudian saya jadi berpikir ini, kenapa kok nggak ada aturan yang
memfasilitasi telemedicine pada praktek dokter perseorangan, itu kan ya. Kan belum bisa itu dilakukan secara hukum, kan belum bisa. Artinya masih perlu untuk kita coba fasilitasi, karena memang faktanya sekarang ini hampir semua urusan itu melibatkan teknologi informasi. Kalau memang dalam beberapa ketentuan itu ada, kan itu lebih bagus itu ya, sehingga orang bisa memanfaatkan teknologi informasi, juga risiko-risikonya. Jadi itu kalau menurut saya perlu dilegalkan atau tidak perlu dilegalkan, harus ada ketentuan yang jelas. Nanti jangan-jangan kita akan menjadi repot gitu ya, tahu-tahu di belakangan ternyata nggak benar. Atau mungkin juga begini, ternyata di dalam undang-undang kesehatan itu kan ada satu aturan yang membolehkan dokter, ya, tenaga medis yang berhalangan gitu ya, termasuk tenaga medis atau tenaga kesehatan yang berhalangan untuk berdinas itu boleh menunjuk pada penggantinya, kan gitu kan ya. Tetapi di dalam aturan itu menunjuk penggantinya itu hanya di dalam rangka memberikan satu pelayanan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan. Ya, kan gitu. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan praktek mandiri? Bisa nggak untuk menunjuk itu? Nanti jangan-jangan ketika tidak ada satu aturannya, tahu-tahu kalau ada yang menunjuk, kemudian digeret-geret ke arah pidana. Karena apa? Dianggap itu melakukan satu tindakan yang melawan hukum. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga perlu untuk kita kaji bersama-sama. Makanya saya senang sekali apabila nanti ketika menyelesaikan studi ini kan juga perlu ada tesis ya. Jadi tesis itu nanti penjenengan bisa bisa gunakan penelitian-penelitian di sekitarnya saja, yang ditanganinya aja, atau mungkin yang di meja itu, atau mungkin yang di ruangan itu. Dengan harapan penjenengan nggak begitu kesulitan di dalam penyusunan tesis ini. Karena kan selalu bahwa tesis itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi, khususnya yang saya bicarakan itu adalah berkaitan dengan hukum pidananya. Bagaimana dengan aspek hukum pidana yang kebetulan ada orang membuat satu surat keterangan sehat yang dia itu ditodong. Nah, gitu kan ya. Dokter membuat suatu surat keterangan sehat. Kalau isinya itu tidak cocok, maka dia dipidana. Tapi bagaimana dalam kondisi yang dia itu dipaksa untuk membuat surat itu dengan todongan senjata, karena harus menandatangani itu. Bagaimana jika itu ditandatangani? Atau bagaimana kalau surat itu dikeluarkan? Nah, disitulah nanti hukum pidana akan cerita mengenai apa alasan pembenar, apa alasan pemaaf. Sehingga kalau ada seorang dokter yang dipaksa oleh orang dengan senjata tajam atau dengan senjata atau dengan kekerasan yang dia itu tidak bisa untuk menghindari, maka kemudian surat yang dibuat oleh dia, ya, surat yang dibuat oleh dia itu adalah suratnya tidak sah, dan penjenengan sebagai tenaga kesehatan yang mendapatkan satu tekanan dengan tidak mungkin untuk mengelak itu tidak akan dipidana, karena kalau dalam kondisi darurat. Ini baru kita akan ketahui apabila kita akan mempelajari hukum pidana. Nah, kan begitu. Nah, yang bisa dipidana gimana? Misalnya orang yang bisa dipidana ya karena memang memalsu ya. Jadi dokter yang memalsu membuat satu surat keterangan. Begitu juga dengan itu. Ketika ada telemedicine ya, ada telemedicine antar lembaga, itu kan rongsen, kemudian juga ECG, EKG dan sebagainya itu kan dikirimkan menggunakan teknologi informasi. Lah ternyata kalau dikirimkan dengan teknologi informasi itu kan berisiko bocor itu ya. Itu kan rahasia pasien itu kan ya. Kemudian itu ternyata bocornya di jalan, padahal penjaringan sudah melakukan SOP dan lain sebagainya. Apakah orang yang mengirimkan atau yang menerima karena terjadi satu penyadapan itu kemudian dapat dipidana? Maka jawabannya tidak. Ya, tidak dapat dipidana. Karena apa? Karena memang semuanya sudah dilaksanakan. Bukan berarti sistem kita yang nggak bagus, tetapi saking canggihnya intercepted itu ya. Jadi jadi orang yang melakukan satu intersepsi, orang yang melakukan satu penyadapan itu yang pinter. Nah, jadi begitu. Nah, saya akan sedikit menceritakan ya. Jadi sedikit menceritakan berkaitan dengan hukum kesehatan ini. Teman-teman tentu sudah paham bahwa hukum kesehatan itu adalah hukum yang mengatur tentang kesehatan.
Nah, aturan tentang kesehatan itu ada dua dimensi, ya. Yang pertama adalah kesehatan masyarakat, ya. Kemudian yang kedua adalah kesehatan individual. Nah, terus yang kita kaji yang mana? Ya kedua-duanya, yang kesehatan masyarakat juga kesehatan individual. Karena kan pengertian kesehatan itu bukan hanya yang bersifat kuratif, tetapi termasuk juga yang bersifat preventif dan juga yang bersifat promotif, termasuk yang terakhir itu adalah yang bersifat paliatif, ya. Jadi yang bersifat paliatif semuanya itu ada di dalam Undang-Undang Kesehatan. Kemudian muncul satu pertanyaan, kalau begitu sudah banyak hukum yang mengatur tentang kesehatan, apakah kemudian hukum pidana kesehatan itu juga penting? Maka jawabannya jelas, itu merupakan satu hal yang penting. Karena apa? Agar hak dan kewajiban para pihak dalam pelayanan kesehatan terlindungi oleh hukum. Sehingga penyelesaian masalah itu tidak deadlock, tidak mengalami suatu jalan yang buntu. Terutama apabila kasusnya itu gagal diselesaikan melalui jalur hukum perdata dan hukum administrasi. Saya membaca satu ketentuan dalam hukum kesehatan yang baru, itu kelihatannya tidak ada satu ancaman pidana bagi seorang dokter yang praktek kemudian tidak membuat nembot. Kalau di dalam Undang-Undang Kesehatan yang lama itu ada, apabila dokter itu praktek kemudian tidak membuat atau tidak memasang nembot, maka dia diancam dengan pidana penjara dan atau pidana denda. Makanya kemudian diujikan ke Mahkamah Konstitusi, akhirnya oleh Mahkamah Konstitusi ancaman pidana penjaranya dihilangkan, hanya ada ancaman pidana denda. Nah, jadi ini adalah sebenarnya ini bukan bukan berkaitan dengan praktek, ya, tetapi berkaitan dengan administrasi praktek, dan itu diancam dengan pidana. Makanya kemudian saya juga bertanya-tanya, apakah seorang tenaga medis yang ada aturannya kan, ya, tidak boleh praktek lebih dari 3 tempat itu, kemudian ada yang praktek lebih dari 3 tempat, apakah itu juga melakukan satu pelanggaran hukum atau tidak? Dan itu harus dievaluasi. Kalau memang dokternya memang itu tidak ada, di satu wilayah tidak ada, kemudian masyarakat butuh. Kalau kita mengutamakan aspek kepastian hukum, ya nggak boleh praktek lebih dari 3. Tapi ketika kita mengutamakan unsur keadilan, memberikan satu pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, bisa jadi bisa lebih dari 3. Sehingga hukum pidana itu pun sebenarnya adalah hukum yang tidak kaku. Sekali lagi saya tegaskan, hukum pidana itu adalah bukan hukum yang menakut-nakuti, tetapi adalah hukum yang memang memberikan suatu perlindungan kepada masyarakat. Tapi apabila dilanggar terus-terusan, maka pasti akan ada sanksi. Dan sanksinya dalam hukum pidana itu berbeda dengan sanksi yang hukum lain. Kalau hukum administrasi paling-paling berkaitan dengan dicabut izinnya, ya. Kemudian ada denda administrasi, kemudian diturunkan pangkatnya, kemudian dipindah tugaskan, yaitu yang berkaitan dengan administrasi. Kemudian kalau yang berkaitan dengan hukum perdata itu misalnya bantar bayar ganti kerugian, kemudian memulihkan melakukan satu perbuatan yang dapat memulihkan keadaan sebagaimana sebelumnya, kemudian melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh pengadilan, kan cuma itu aja. Tapi kalau hukum pidana misalnya apa? Dia di penjara. Loh, di penjara itu berat juga, dia tidak ketemu dengan keluarganya, kemudian dia juga dikurung, dikumpulkan dengan kelompok-kelompok kriminal dan sebagainya. Bahkan juga termasuk pidana denda. Loh, pidana dendanya bukan hanya ratusan ribu, tapi sampai miliar-miliaran. Kan ini sanksi yang istimewa. Tapi kita memaknai hukum pidana bukan semata-mata dari sanksinya yang seperti itu. Tetapi kita juga melihat, kalau ternyata orang yang sudah melihat sanksi itu, kadangkala melihat sanksinya yang berat, mau melakukan sesuatu nggak jadi. Karena apa? Ya sudah tahu sanksinya seperti itu, kan takut juga kan, ya. Nah, itu. Oke. Kemudian fungsi dari hukum pidana bidang kesehatan itu sebagaimana juga fungsi hukum yang lain itu juga sama, ya, dalam rangka untuk melindungi dan mensejahterakan dalam konteks masyarakat. Nah, cuman bedanya begini, kalau hukum pidana itu penuntutan, ya, penuntutan, gugatan dan sebagainya tidak dilakukan sendiri, tetapi diwakili oleh
jaksa. Ya. Jadi makanya kalau hukum pidana bidang kesehatan itu kategorinya bisa dikatakan sebagai hukum publik, ya, hukum publik. Dan ada kekhususannya. Kekhususan itulah yang agak berbeda dengan hukum yang lain. Tidak semata-mata bisa dinegosiasikan kemudian dimediasi. Tetapi kalau yang berkaitan dengan kesehatan, kadangkala memang kita harus lebih tegas menggunakan hukum pidana. Nah, kemudian ketika kita masuk dalam konteksnya ini, saya ingin menegaskan sedikit intinya, hukum pidana itu adalah bagian dari hukum negara. Hukum negara itu diciptakan dalam rangka untuk menunjukkan bahwa suatu negara itu adalah negara hukum. Jadi Indonesia itu adalah negara hukum, itu jelas diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum itu negara yang bagaimana? Yaitu negara yang dalam aktivitasnya itu didasarkan pada hukum. Kemudian pertanyaannya muncul, apakah ada negara yang tidak berkategori negara hukum? Maka jawabannya ada. Dulu itu kan pernah ada revolusi Perancis yang ketika itu Perancis dipimpin oleh kaisar itu, ya. Jadi ada Louis XVI itu sampai dipenggal oleh demonstran dan sebagainya. Itu kan gara-gara negaranya itu sesuai dengan kehendaknya pribadi. Makanya ada satu tulisan etat semua, negara adalah saya. Jadi itu bukan negara hukum, karena melakukan apa saja terserah dari kaisarnya. Nah, apakah sekarang ini juga ada? Ya mungkin kalau dikatakan negara yang betul-betul tidak ada hukumnya, ya nggak ada. Tetapi kalau negara yang punya hukum, tetapi hukumnya itu seringkali dilewatkan, atau seringkali hukumnya itu tidak lengkap, sehingga memberikan satu otoritas yang berlebihan kepada kepala negara, ya barangkali itu adalah negara, bukan negara hukum dalam konteks kekinian. Tapi yang jelas sekarang ini ya setiap negara mempunyai satu hukum. Tapi khusus di Indonesia ini, maka hukum itu tidak hanya digunakan dalam rangka untuk penyelesaian satu masalah, tetapi juga dalam rangka untuk pencegahan satu masalah. Karena tujuan dari negara Indonesia itu adalah dalam Undang-Undang Dasar 45 bagian pembukaan itu adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Nah, Pak, terus kalau begitu yang bagian kesehatan itu masuk di mana? Ya ini, memajukan kesejahteraan umum. Jadi sebanyak apapun uang yang dimiliki ketika orang itu tidak sehat, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani, maka dia dalam kondisi yang tidak sejahtera. Gitu ya. Jadi lingkupnya kesejahteraan itu adalah berkaitan dengan kesehatan juga. Nah, saya ingin tegaskan bahwa pelayanan bidang kesehatan itu kenapa kok perlu diatur dan kenapa kok hukum pidana harus mengatur. Maka saya akan tunjukkan di dalam pengakuan hak asasi manusia, terutama pasal 28H, ya. Di situ ada setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ini adalah hak konstitusional. Jadi teman-teman, sekali lagi juga saya sampaikan, yang namanya hak konstitusional itu adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi beda pengertian hak konstitusional dengan hak hukum. Kalau hak hukum itu adalah hak yang diberikan kepada subjek hukum, baik itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Jadi pengertian hak hukum itu lebih luas daripada hak konstitusional. Hak konstitusional adalah hak yang diatur di dalam konstitusi, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua adalah pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jadi disinilah ya ada hak dan kewajiban. Haknya warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, kewajibannya negara adalah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua-duanya itu perlu diatur. Dan apabila
negara atau yang mewakili itu melakukan satu kesalahan atau memberikan satu pelayanan kesehatan yang tidak bagus, maka dia akan mendapatkan suatu sanksi hukum, bisa dalam bentuk sanksi perdata, sanksi administrasi, dan sanksi pidana. Begitu juga dengan rakyat, apabila rakyat itu tidak memenuhi kewajibannya di dalam rangka pelayanan kesehatan, dia juga dapat dihadapkan pada sanksi, baik itu sanksi perdata, sanksi pidana, maupun juga sanksi administratif. Jadi misalnya kalau ada orang sebagai pasien, kemudian itu melakukan satu penganiayaan terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melayaninya, maka dia juga terkena dampak ya berupa sanksi hukum ya, sanksi hukum. Tapi cuman sayangnya ya, menurut saya lihat-lihat itu ya, orang yang melakukan satu serangan terhadap fisik maupun kehormatan maupun juga terhadap nyawa dari tenaga kesehatan maupun tenaga medis, itu ternyata sanksinya sama saja. Kan aneh itu ya. Kalau tenaga kesehatan sama tenaga medis melakukan satu tindak pidana, maka pidananya pasti ditambah sepertiga. Jadi kalau pidananya itu misalnya 9 tahun gitu, kalau yang melakukan tindak pidana itu adalah tenaga kesehatan atau tenaga medis, itu pasti dijadikan 12 tahun karena ditambah sepertiga. Aturan hukumnya begitu. Tapi nggak adil. Karena apa? Ternyata apabila tenaga kesehatan dan tenaga medis itu diserang secara fisik maupun kehormatannya, maupun diserang nyawanya, artinya dibunuh, itu pelakunya juga nggak ada satu pemberatan. Mestinya kalau di dalam melakukan kegiatan aja dia mendapatkan satu ancaman sanksi yang lebih berat, mestinya apabila dia terancam keselamatannya, maka yang mengancam juga mestinya ada sanksi yang lebih berat, sehingga kan fair. Tapi ternyata enggak. Ternyata enggak. Makanya kita perlu untuk memperhatikan itu. Tenaga kesehatan itu mestinya jangan hanya diancam-ancam apabila melakukan kesalahan, tetapi kalau orang lain yang bukan tenaga kesehatan melakukan suatu kesalahan terhadap tenaga kesehatan atau tenaga medis, mestinya juga ancamannya lebih kencang lagi kan ya, ditambah sepertiga biar fair, gitu kan ya. Oke, jadi sekali lagi prinsip negara hukum itu intinya harus ada pengakuan perlindungan hak asasi manusia, ada pembatasan kekuasaan, kemudian pemerintah berdasarkan aturan hukum, dan adanya peradilan tata usaha negara yang fungsinya adalah menguji apakah suatu putusan tata usaha negara itu melanggar hukum atau tidak melanggar hukum. Nah, oke. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa hak konstitusional setiap warga negara itu kemudian dijabarkan ya, dijabarkan dalam undang-undang itu ya. Jadi misalnya begini, ada satu aturan ya, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak. Setiap penyandang cacat juga begitu, setiap wanita juga seperti itu. Tetapi kemudian kan kita ini kan negara hukum. Hukum yang di atas ya, hukum yang di atas itu biasanya bersifat umum, bersifat multitafsir ya. Kenapa multitafsir ya? Karena memang ketentuan-ketentuannya bersifat umum. Saya ingatkan kembali pada teman-teman sekalian bahwa hukum di negara Indonesia itu ada dua jenis. Yang pertama adalah hukum negara, yang kedua adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum negara itu adalah hukum yang diciptakan oleh negara atau atas nama negara. Contoh dari hukum negara itu apa? Ya di dalam peraturan perundang-undangan itu. Mulai dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian TAP MPR, kemudian Undang-Undang Garis Miring Perpu, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, kemudian peraturan daerah kabupaten atau kota. Itu yang pasal 7 ya. Kemudian pasal 8 diatur lagi. Hukum negara itu termasuk diantaranya ya dalam konteks ini peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga, kemudian komisi negara atau badan yang diperintahkan undang-undang. Makanya kemudian kalau dalam kaitannya dengan
Undang-undang kesehatan atau hukum kesehatan itu kan di situ ada juga peraturan Menteri Kesehatan. Nah, ini jadi penting untuk kita pahami, termasuk di dalamnya itu perda. Nah, kemudian hukum yang hidup di dalam masyarakat itu yang mana? Hukum yang hidup di dalam masyarakat itu ya tidak dituangkan di dalam satu bentuk yang formal sebagaimana hukum negara, tetapi masyarakat ternyata tunduk pada itu. Nah, jadi hukum itu ya nggak sesederhana, makanya hukum itu tidak sama dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan juga tidak sama dengan undang-undang. Hukum pengertiannya lebih luas dari peraturan perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan lebih luas dari undang-undang. Kalau undang-undang itu kan pasti peraturan perundang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden, itu namanya undang-undang. Ya, undang-undang itu bagian dari peraturan perundang-undangan. Tadi kan banyak itu ya. Peraturan perundang-undangan bagian dari hukum. Makanya kalau kita melihat di dalam undang-undang yang mengatur tentang pelayanan kesehatan ini, ada juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, ya. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang di dalamnya itu nanti kan ada BPJS Ketenagakerjaan, kemudian ada BPJS Kesehatan. Kemudian yang terakhir itu adalah undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Selain itu ada juga ketentuan-ketentuan hukum yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dalam pelayanan kesehatan. Kalau di rumah sakit itu kan ada istilahnya apa? Hospital by law, gitu kan ya, peraturan internal rumah sakit. Bentuknya bagaimana, Pak? Peraturan internal rumah sakit itu dibuat oleh pemilik, dalam tanda kutip ya, oleh pemilik dari rumah sakit itu. Kalau misalnya rumah sakit itu miliknya Pemkab, maka hospital by law itu adalah pada peraturan bupati. Kalau wali kota ya begitu, kalau gubernur juga begitu. Kalau misalnya hospital by law-nya di rumah sakit pendidikan, berarti siapa yang bikin? Yang bikin adalah rektor atau direktur dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah, jadi itu biasa disebut dengan peraturan internal rumah sakit, atau orang banyak menyebut dengan istilah hospital by law. Loh Pak, hospital by law itu apakah ada ketentuan pidananya? Maka jawabannya tidak. Hospital by law itu hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum administrasi dan hukum perdata. Yang paling banyak itu adalah hukum administrasi tentang penyelenggaraan fasilitas layanan kesehatan. Loh Pak, kok itu ditulis ada kaitannya dengan hukum pidana, nanti gimana itu logikanya? Logikanya apabila hospital by law itu biasanya kan bercerita atau mengatur tentang hak dan kewenangan. Kapan itu bisa dimiliki, siapa yang memiliki kewenangan, dan bagaimana cara melaksanakan kewenangan itu. Ketika mungkin kewenangan-kewenangan yang diatur di dalam hospital by law itu sudah terpenuhi, kemudian terjadi risiko di dalam pelayanan kesehatan, maka yang memberi pelayanan kesehatan tidak dapat dituntut secara pidana. Itu. Oke. Jadi sekali lagi, hukum kesehatan memiliki 3 aspek ya, aspek keadministrasian, aspek keperdataan, dan aspek kepidanaan. Yang saya tulis ini adalah yang dikaji di dalam mata kuliah kita. Jadi siapa subjek tindak pidananya, siapa korbannya, pertanggungjawabannya bagaimana, jenis pidananya apa saja, penegak hukumnya siapa, dan di mana itu bisa ditegakkan. Nah, jadi hukum medis di Indonesia itu ya, jadi hukum kedokteran dan juga hukum keperawatan dan lain sebagainya itu memang kita ini ruang lingkupnya ada 2 yang ngatur gitu kan ya, secara secara vertikal itu kita diatur oleh undang-undang, oleh hukum negara, tetapi secara horizontal kita itu diatur juga oleh ikatan profesi, yang semuanya itu juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila terjadi satu pelanggaran. Jadi kedua-duanya, apakah bisa itu di dalam satu hukum itu antara ketentuan di kode etik kemudian juga ketentuan di peraturan perundang-undangan itu bisa berbenturan?
Ya bisa saja, ya contohnya itu ya, ketika dulu ada satu peraturan yang memberikan satu tugas kepada dokter untuk melakukan eksekusi kebiri kimia pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Nah, itu kan Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan bahwa dia tidak dapat melaksanakan itu karena apa? Itu melanggar sumpah atau melanggar janji dari seorang dokter. Artinya ada satu benturan. Di satu sisi undang-undang di dalam Perpu ya ketika itu mengatur bahwa yang melakukan satu kebiri kimia itu adalah dokter, ternyata dokter tidak dapat melakukan karena dianggap bertentangan dengan kode etiknya mereka. Nah, itu. Jadi perlu untuk kita pahami bersama berkaitan dengan konsep-konsep dalam hukum pidana bidang kesehatan. Ya. Saya tidak dapat memberikan satu penjelasan yang cukup jelas manakala penjenengan tidak menyampaikan mana yang belum jelas. Karena asumsi saya yang saya sampaikan ini sudah cukup jelas. Untuk mengetahui apakah sudah cukup jelas atau belum, maka penjenengan saya beri kesempatan untuk menyampaikan komentar. Monggo silakan kalau ada yang berkomentar. Izin Prof. Oke. Ya Prof, terima kasih Prof. Ada pencerahan karena selama ini kalau di bidang kesehatan ya kami menganggap kalau sudah bicara pidana agak-agak ngeri-ngeri juga. Ternyata enggak seperti itu. Ya, ini kalau di kesehatan Prof ada keadaan yang kira-kira kita anggap memang unsur pidananya kuat betul. Apakah penyelesaian dengan restoratif justice itu masih jadi pilihan utama, Prof? Ya. Untuk kami di rumah sakit. Kasih, Prof. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi di dalam satu undang-undang yang baru ini penggunaan aspek pidana itu menjadi satu pilihan terakhir ya. Jadi pilihan terakhir bisa dilaksanakan, tapi yang diutamakan adalah keadaan-keadaan yang restoratif. Coba saya cekkan ya. Jadi ketika terjadi suatu kasus kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan maupun tenaga medis, yang pasiennya itu luka berat atau meninggal dunia, itu nanti teknisnya begini. Dia yang diduga melakukan itu, kalau menurut saya, itu di sidang kode etik dulu. Bukan kode etiknya belakang. Di sidang kode etik dulu, ketika itu kemudian kalau memang unsur kesalahannya itu besar, kan nanti juga akan mendapatkan satu sanksi etik dari Majelis Kehormatan Kode Etik Dokter kan. Nah, ketika nanti sudah dijatuhi itu, maka di dalam Undang-Undang Kesehatan itu yang sekarang itu jelas bahwa apabila tenaga kesehatan dan tenaga medis melakukan satu aktivitas yang melanggar hukum pidana, maka penyelesaiannya diupayakan menggunakan pendekatan restoratif. Jadi begitu, Pak Ahmad. Jadi solusinya itu dia di sidang kode etik dulu, jangan belakangan. Kalau belakangan, pasal itu nggak bisa digunakan. Iya, Prof. Berarti kalau memang kan urutannya, Prof, kalau di rumah sakit itu kami pasti di audit dulu, kemudian yang menyangkut masalah etik itu diperhadapkan di sidang etik. Jadi kalau sudah ada keputusan di internal rumah sakit itu sudah cukup, Prof ya? Ya, artinya cukup ini begini maksudnya, bukan berarti nggak dipidanakan, tetapi yang diutamakan itu adalah penyelesaian di luar hukum pidana. Nah, ya, kalau memang para pihak itu ternyata tidak dapat menyelesaikan itu di luar hukum pidana, maka ya lewat hukum pidana. Kalau lewat hukum pidana bukan berarti tenaga kesehatannya yang kalah kok. Contohnya begini. Ada satu kasus diduga melakukan satu malpraktik, melakukan kelalaian yang mengakibatkan pasien meninggal dunia.
kemudian ahli warisnya itu minta diganti 1 triliun misalnya, itu nanti kan nggak akan ketemu. Mungkin tenaga kesehatan atau tenaga medisnya, daripada bayar 1 triliun kan mendingan diselesaikan melalui hukum pidana saja kan ya. Ya, Prof. Baik. Jadi ini tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dijatuhkan terdapat dugaan pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi penyelesaian restoratif itu nanti akan saya jelaskan. Itu ada penyelesaian restoratif itu di tingkat penyidikan. Di tingkat penyidikan itu berarti dia tidak dijadikan tersangka. Meskipun dia itu sudah dijadikan tersangka, maka masih terbuka ruang untuk diberhentikan penuntutannya di kejaksaan. Oke, jadi nanti akhirnya kalau diberhentikan di kejaksaan, ya sudah nggak jadi diproses, meskipun dia sudah ditetapkan jadi tersangka. Terus bagaimana caranya? Jadi nanti ada surat pemberitahuan penghentian penuntutan. Sepanjang itu masih mungkin. Jadi sekali lagi, menurut saya pasal 306 ya, 306 ayat 3 di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini mempunyai satu dampak yang cukup menggembirakan bagi tenaga medis yang sudah berupaya seoptimal mungkin melakukan SOP, ternyata masih juga terjadi satu kelalaian. Sehingga penyelesaiannya ini dalam undang-undang yang lama itu nggak ada itu, Pak. Itu tidak ada. Jadi ini merupakan satu yang menurut saya cukup menggembirakan kaitannya dengan aspek pidana. Jadi sekali lagi, pidana itu di dalam hukum kesehatan hanya digunakan sebagai solusi terakhir atau ultimum remedium apabila memang sanksi-sanksi yang lain itu tidak dapat digunakan. Dan sekali lagi, penggunaan hukum pidana tidak selalu merugikan pada petugas, pada tenaga kesehatan atau tenaga medis. Manakala memang restoratifnya terlalu berat itu ya. Ada yang sanksi harus mengaku bersalah dan tidak lagi berpraktek sebagai dokter dan sebagainya. Nah itu kan permintaan-permintaan yang menurut saya kan nggak masuk akal. Kalau mungkin terjadi satu kesalahan, maka ya pemberian sanksinya kan harus yang setimpal kan nggak boleh lebih dari apa yang ia lakukan. Itu nggih, Pak Ahmad nggih, penjelasan saya. Nggih, Prof. Terima kasih, Prof. Nggih, sami-sami. Mudah-mudahan nanti kita dialog-dialognya lebih ke lebih ke arah praktek-praktek sehingga kita bersama-sama akan bisa mendapatkan satu gambaran betapa hukum pidana itu sebenarnya nggak menakutkan juga manakala kita tahu celahnya. Apalagi nanti akan saya jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan alasan pembenar, alasan pemaaf, daluarsa pengajuan, kemudian juga bagaimana tentang pembuktiannya. Nanti kita akan cukup mempunyai gambaran biar kita sekali lagi kita juga tidak terlalu berani dan kita juga tidak paranoid. Arman, Prof. Oke, silakan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada kasus di Bekasi, Prof, yang anak-anak meninggal pasca operasi Amandel. Ya. Nah, pertanyaannya, Prof, kapan sebenarnya hukum pidana itu ditegakkan? Karena kemarin kasusnya itu pihak keluarga dalam hal ini pengacaranya dia langsung melaporkan ke pihak kepolisian tindak pidana, walaupun sebenarnya terakhir ini damai. Ya. Tanyanya kapan sebenarnya itu kasus dipidanakan itu kasus, Prof? Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih Mas Arman ya. Jadi caranya begini. Kalau ada pertanyaan kapan itu kasus itu bisa dipidanakan, kalau bahasa advokatnya ya, kalau advokatnya bicara mesti ya lebih dulu. Kalau kita yang bicara itu secara keilmuan, sekali lagi hukum pidana itu adalah digunakan sebagai ultimum remedium, sebagai jalan terakhir
manakala semua sudah tidak dapat dilaksanakan. Dan biasa itu kan, dan advokat itu mesti melaporkan dulu ke kepolisian. Itu kenapa? Ya karena memang yang dianggap dapat memberikan semacam tekanan. Nah, itu kan. Nah, kalau akademisi rasanya kita menempatkan sesuai dengan teorinya. Kalau di dalam teori hukum pidana itu adalah ultimum remedium, apalagi sudah saya tunjukkan tadi di dalam pasal 306 ya. Jadi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana maksud pada ayat 1 ya, maka aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif. Siapa yang dimaksud dengan penegak hukum? Jadi penegak hukum pidana itu ada 4 ya. Yang pertama adalah penyidik ya, Polri ya. Jadi Polri, kemudian kejaksaan, kemudian juga kehakiman, hakim ya, kemudian juga advokat. Bahkan belakangan penegak hukum pidana itu termasuk juga petugas pemasyarakatan apabila sudah melakukan satu eksekusi putusan pidana di dalam pidana penjara. Jadi itu, jadi penegak hukum itu ya, ketika itu dilaporkan, kemudian oleh advokat, kemudian diproses oleh kepolisian, itu tidak secara otomatis akan menjadi satu tindak pidana. Karena kan ada yang namanya penyelidikan, ada yang namanya penyidikan. Jadi advokat lapor. Setelah lapor nanti, itu polisi akan melakukan upaya untuk mengklarifikasi apakah yang dilaporkan itu tindak pidana apa bukan. Jadi untuk mengkategorikan tindak pidana atau bukan, itu adalah dalam kategori penyelidikan. Kalau sudah itu terbukti dengan bukti yang cukup bahwa itu tindak pidana, baru kemudian polisi mencari tersangkanya. Kalau mencari tersangka itu namanya penyidikan. Nah, jika sudah dilakukan satu penyidikan, maka kemudian nanti akan diproses juga melalui proses pra penuntutan, yaitu menyampaikan berkas hasil penyelidikan dan penyidikan itu kepada jaksa. Baru nanti akan diproses secara pidana apabila jaksa sudah menyatakan itu P21. Artinya berkas penyidikan sudah lengkap. Setelah itu baru kemudian diproses oleh kejaksaan, dan di kejaksaan itu kemudian berkasnya, perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, baru kemudian ada satu proses. Makanya kembali lagi pada pertanyaan, ya, pada pertanyaan panjenengan, kalau itu sebenarnya kapan itu diterapkan? Nah, kalau menurut versinya si advokat, ya dilaporkan dulu, ya. Karena apa? Karena mungkin si advokat itu berpikir bahwa dengan cara melaporkan ini, maka kemudian dapat dilakukan satu upaya untuk segera diselesaikan kasusnya, jangan sampai berlarut-larut. Itu kan versinya advokat, karena ingin segera mendapatkan satu perlindungan terhadap kliennya. Kemudian kalau versi dokter, ya nanti dulu. Versi rumah sakit, ya nanti dulu kita selesaikan di luar. Kalau memang kita selesaikan di luar bisa, kita ya nggak usah menggunakan jalur pidana. Kan begitu. Itu versinya dari rumah sakit, dan versi akademisi termasuk juga dari versi tenaga kesehatan. Kemudian kalau versi masyarakat bagaimana? Ya, versi masyarakat ya terbelah juga. Apakah versi masyarakat itu ada yang memihak pada pihak rumah sakit dalam arti bersimpati pada rumah sakit, atau ada juga masyarakat yang bersimpati kepada orang yang karena diduga malpraktek meninggal dunia. Ya, jadi begitu Mas ya, jawaban saya ya. Prof, memang itu terbukti sebenarnya Prof yang Prof sampaikan tadi, bahwa untuk meningkatkan pressure supaya kasus ini ditangani dengan cepat, itu terbukti memang menjadi masalah nasional yang akhirnya sekarang ya jadi solusi Prof. Berarti memang salah satu teknik dari advokat atau pengajar keluarga pasien itu untuk ujung-ujungnya win solution, karena kalau mau ditelusuri atau dilanjutkan lagi mungkin agak sulit membuktikan bahwa itu ada kelalaian Prof, karena itu belum dilakukan audit sebenarnya. Makasih Prof. Oke. Nah, kemudian yang perlu
kita pahami betul ya. Jadi ketika kita berbicara berbicara mengenai kemungkinan kelalaian yang terjadi, itu juga jangan lupa Undang-Undang Kesehatan itu ada yang membirakan itu, Mas dan Mbak. Pasal 193. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit. Itu di pasal 193. Nah, jadi ini saya Tidak pikir muncul, Prof, di slide. ya cukup cukup memberi perlindungan bagi kita gitu nggih. Bisa munculkan, Prof? Ya, oke. Saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan yang berikutnya semakin banyak yang membuka kamera sehingga komunikasi kita lebih bisa intens gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof.